Allah menutup kewalian seorang hambanya itu agar kewalian itu tidak menjadi biasa, tuan-tuan sekalian. Karena kalau dibuka dia, dinampakkan wali itu, ya, tentang kewalian tadi, maka itu akan menjadi hal biasa. Allah nampakkan wali, oh setiap hari kita nampak wali tadi itu, maka ini akan menjadi hal biasa. Padahal kewalian itu merupakan hal yang luar biasa. Maka Allah tutuplah dengan awsaful basyariyah, dengan sifat-sifat kemanusiaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi satara awliya'ah bi'awsafil bashariyah fala ya'lamuhum illa man lahul khususiyah, dzalika rahmatun minallahi lil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil uluhiyyati war rububiyyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khaliqatil insaniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu kita sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsalisatu wal khamsun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-153 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, satara anwar as-sarair bikatha'ifiz zawahir ijlalan laha an tabtadhila biwujudil izhar wa yunada 'alaiha bilisanil ijtihar. Satara anwar as-sarair
bikatha'ifiz zawahir ijlalan laha an tabtadhila biwujudil izhar wa yunada 'alaiha bilisanil ijtihar. Allah menutup akan cahaya-cahaya yang ada di dalam hati dengan tutupan yang zahir, yang tebal, untuk memuliakan, ijlalan, bagi cahaya-cahaya itu bahwa dia menjadi biasa dengan adanya dinampakkan dan diseru atasnya dengan lisan kemasyhuran, bilisani al-ijtihar. Begitulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-153 ini. Satarallahu subhanahu wa ta'ala sirral wilayah alladhi fi qalbil abdi bi awsafil basyariyah. Allah menutup rahasia kewalian di dalam hati hambanya, tuan-tuan sekalian. Rahasia kewalian yang Allah yang ada dalam hati seorang hamba itu atau wali tadi ditutupi Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan, bi awsafil basyariyah. Jadi seorang wali ini atau banyak wali ditutup Allah, dia ditutup Allah wali itu, hamba-hambanya yang wali itu dengan apa? Bi awsafil basyariyah, dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum, wan naumi, tidur, wan nikah, menikah, wal marad, sakit, wan nisyan, lupa, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Jadi kewalian seorang wali ini, wilayah tadi tuan-tuan sekalian, seorang wali itu ditutupi Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan yang saya sebutkan itu, sehingga pada zahirnya seorang wali Allah itu tak ada bedanya dengan orang lain. Dia makan, kita makan, nambah lagi dia wali tadi. Nah, begitu deh tuan. Ditutup Allah dengan awsafil basyariyah, dia wali, tapi Allah tidak nampakkan kewalian itu. Dengan cara Allah menutup kewalian itu dengan sifat-sifat kemanusiaan. Makan dia seperti kita makan, dia minum, kita pun minum, dia nikah, kita pun menikah. Dia banyak dia bininya, kita satu saja. Itu tuan-tuan sekalian. Dia lupa juga, dia tidur juga, bahkan dia belanja ke pasar, wa ghairi dzalika, dan lain-lain sebagainya. Maka sifat-sifat kemanusiaan itu sebagai tutupan yang Allah letakkan pada diri mereka untuk melindungi sirral wilayah. Tuan, begitulah dia. Jadi rahasia kewalian yang ada pada diri mereka, sirral wilayah, rahasia kewalian itu. Kenapa Allah menutup pula? Kenapa Allah tidak buka? Mana tahu di Islam ni banyak wali punya, mana tahu. Dan kita tidak menafikan bahawa yang hadir ni juga mungkin ada satu dua wali kok diam aja dia, diam aja dia. Tapi yang heran kita, ada yang mengaku wali. Ini heran kita. Kalau ada orang mengaku wali,
sah itu bukan wali. Nah, itu dia tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, kenapa Allah menutup rahasia seorang wali itu? Kaila yabtadil wala yashtahir wa kaila ya'rifahu man la ya'rifu qadrah. Allah menutupi kewalian seorang hambanya itu agar kewalian itu tidak menjadi biasa. Kaila yabtadil. Jadi Allah tutup dengan cara bi'awsafil basyariyah, sehingga orang tidak tahu dia itu adalah wali rupanya. Kenapa Allah tutup? Tadi sebutkan, Allah menutup kewalian seorang hambanya itu agar kewalian itu tidak menjadi biasa, tuan-tuan sekalian. Karena kalau dibuka dia, dinampakkan wali itu, ya, tentang kewalian tadi, maka itu akan menjadi hal biasa. Allah nampakkan wali, oh setiap hari kita nampak wali tadi itu, maka ini akan menjadi hal biasa, padahal kewalian itu merupakan hal yang luar biasa. Maka Allah tutuplah dengan awsaful basyariyah, dengan sifat-sifat kemanusiaan itu, dan menjadi hal yang tidak masyhur, tidak lumrah, wala yashtahira, kaila yabtazila wala yashtahira wala yashtahir, dan menjadi hal yang tidak masyhur atau tidak lumrah. Sesuatu yang lumrah itu, tuan-tuan sekalian, akan menjadi murah dia. Padahal kewalian itu sesuatu yang sangat berharga dan tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menutupi kewalian seseorang itu agar tidak mengetahui akan dia oleh orang yang tidak mengenal, tidak faham akan kadarnya itu. Wa kaila ya'rifahu man la ya'rifu qadrah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan sekalian, memilih orang-orang yang berhak untuk mengetahui seorang wali itu. Itulah wali. Rupanya tak sembarangan orang Allah perlihatkan, Allah beritahu itu adalah wali, tidak. Hanya orang-orang yang berhak saja yang Allah pilih kepadanya untuk mengetahui tentang seorang yang ada keramatnya itu, seorang wali itu. Jadi Allah tidak akan memberitahu kewalian seorang atau seseorang itu kalau kita nih masih dianggap Allah belum bisa menghargai kewalian itu. Kalau Allah perkenalkan, Allah beritahu, dan Allah maha tahu, kita nih tak bisa menghargai kewalian itu. Paling payah menghargai orang. Jangankan orang biasa, wali pun tak dihargainya. Jadi Allah tidak akan menampakkan kewalian seseorang itu kalau kita masih belum bisa menghargai sesuatu itu. Ibarat kita, tuan-tuan sekalian, kita punya permata, atau kita punya mutiara, atau kita punya emas yang mahal harganya, maka harta yang mahal itu tentulah tidak sembarangan kita berikan, tunjukkan kepada semua orang, tidak. Terkadang pada bini pun tak nak kita menunjukkannya, minta dia. Tengok tuan-tuan, mutiara tak sembarangan kita pertunjukkan. Hanya orang-orang yang kita kenal baik, yang kita kenal percaya, kita tunjukkan mutiara yang kita sayangi itu. Begitulah wali itu. Atau kita tidak akan membuka permata kita itu. Kita ada permata atau mutiara, barang yang mahal, kita buka,
kita tunjukkan pada budak-budak. Budak-budak namanya. Fikir dah batu aja. Dia ambil ini buangnya. Jadi Allah tidak buka kewalian itu karena Allah tahu banyak betul manusia yang tidak faham tentang kadar kewalian seorang hamba itu. Itulah sebabnya kenapa Allah menutup kewalian itu, tuan-tuan sekalian. Kan ada dikisahkan, ada suatu kali Imam Syafi'i datang ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sonang betullah anak gadis Imam Ahmad. Imam Ahmad ni punya anak, punya putri yang salihah. Malam dia tahajud, siang dia puasa, dan dia suka mendengar cerita-cerita orang yang soleh. Terdengar kabar Imam Syafi'i datang ke rumahnya, seorang imam yang selalu disebut oleh ayahnya dengan kemuliaan, keagungan, segala macam lengkap. Begitu hebatnya Imam Syafi'i. Datanglah imam tadi, senanglah hatinya. Bukan hanya mendengar, dia akan menyaksikan langsung orang yang disebut-sebut oleh ayahnya tadi. Sampai di rumah, tak begitu lama dihidangkanlah makan malam. Imam Syafi'i pun makan. Ditengoknya tambah lagi. Ada kan tak nambah, sodap. Ya sodap pula dia. Nambah Imam Syafi'i. Ini dikisahkan dengan banyak versinya. Setelah makan, rupanya anak betina yang putri tadi menyaksikan, dia mengawasi tentang perilaku kelakuan Imam Syafi'i yang selalu disebut-sebut oleh ayahnya tadi itu. Makan tengoknya nambah. Itu paling tak sodap nah, kalau kita datang tengok orang, ditengok orang makan. Ayo pula dia. Habis makan, masuk kamar terlontang. Imam Syafi'i disaksikan oleh putri tadi. Subuh begitu sembahyang subuh. Jadi besok paginya, tuan-tuan, anak Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya tadi. Dia tak percaya. Ayahnya, apa betul Imam Syafi'i? Betul. Siapa lagi? Lain ku tengok. Kenapa? Dia disangka ini kalau orang hebat tu ialah makan sikit, ya kan, minum sikit, kan gitu dia. Nampaklah hebat tadi tu. Imam Syafi'i nambah, tak peduli. Jadi kenapa katanya? Heran saya ayah, saya tengok imam beliau itu makannya nambah. Saya tengok setelah makan dia ke kamar, dia tidur. Setelah itu subuh dia sembahyang dengan kita berjamaah tanpa wudhu ayah. Itukah orang yang kau sebutkan, yang kau agung-agungkan itu? Kita pun heran juga. Ada kan tak heran? Imam Syafi'i luar biasa nih, imam kita. Rupanya kata riwayat itu, tuan-tuan sekalian, Imam Ahmad tanya pelan-pelan pada gurunya tu. Guru dan murid tapi berkawan elok, sama-sama alim, tak ada iri, tak ada dongki, elok aja tu. Ditanya tentang pertanyaan anak kepada tanya yang pada guru dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati anakmu. Kata dia, aku betul, aku makan banyak tu, aku tahu engkau ini orang yang mulia, tentu makanan-makanan yang ada di rumahmu itu halal semuanya. Oleh karena itu aku makan banyak, bukan aku ingin konyang, tapi itu menjadi obat bagiku. Begitu tuan-tuan sekalian. Jadi makan kita di rumah orang yang baik jadi obat. Makan di rumah orang yang polik penyakit. Sekolah lagi. Ikang iya. Makan di rumah orang yang baik, makanan itu menjadi obat. Makan di rumah orang yang bakhil ini, dia akan menjadi penyakit. Kalau anda berziarah, tengok-tengoklah. Ya. Itu kata Imam Syafi'i. Aku makan bukan aku nak mengonyangkan diriku, tapi ingin menjadi obat bagiku, kata beliau. Disebutnya aku tidur,
Tuan-tuan sekalian, ini luar biasa manusia ini. Quraisy ini Quraisy. Imam Syafi'i ini Quraisy. Ketika aku ingin meletakkan kepalaku di atas bantal, seakan-akan Allah memperlihatkan Quran di kepalaku, ditunjukkannya kepadaku 72 hukum fikih yang telah kususun, sehingga aku tak bisa tidur. Kita kalau sudah kita letakkan kepala kita dah tilang, selesai dah, selesai, habis. Sebaik beliau nak meletakkan kepalanya itu, tuan-tuan sekalian, di atas bantal tu, seakan-akan beliau melihat Allah katanya meletakkan ya Al-Quran, dan kulihat 72 hukum fikih yang telah kususun itu. Karena itu aku tak bisa tidur sampai subuh, dan ketika subuh aku sembahyang subuh, tidak perlu aku memperbaharui wuduku lagi. Kita ke wuduk cukup sejam saja, asik batal saja. Begitulah kita tu ya. Begitu kita tu. Imam Syafi'i begitu ceritanya tu. Dari Isya tak batal sampai subuh. Hadirin dan hadirat sekalian, walidzalika akhfa awliya'ah fi khalqih. Oleh karena yang demikian itu, akhfa awliya'ah fi khalqih, Allah menyembunyikan para walinya itu di tengah-tengah makhluknya, tuan-tuan sekalian. Jadi tak sembarangan ya, jangan tuan, hati-hati. Kau yang hadir kau bukan semuanya orang biasa, ada wali-wali juga nih ya, ada wali-wali. Allah sembunyikan dia. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang tahu, tuan-tuan sekalian, tentang wilayah tadi, seorang wali itu hanya kabar-kabar belaka dari orang-orang yang salih. Kan begitu dia. Kabar-kabar saja. Dulu ada cerita begini, tuan-tuan sekalian. Saya pun diceritakan juga. Dan itu saya masih ingat saya itu. Nama cerita wali ini dia ganjil-ganjil. Tadi pun waktu sore tadi ada orang yang mengatakan, ada tuan, orang tak percaya dengan wilayah tentang kewalian ini. Oh, tak apa. Ada kan tak percaya. Di Quran pun disebutkan itu. Tentang kelebihan-kelebihan itu, tuan-tuan sekalian. Di zaman Nabi Sulaiman, siapa yang memindahkan itu? Sehingga sana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Tuan-tuan sekalian, siapa itu? Jadi dulu di Besilam ini ceritanya begini ya. Ada seorang syekh dari Tanah Putih, namanya Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin ini kata dalam sejarah itu beliau merupakan mertua dari Syekh Abdul Wahab Khan Naqsyabandi. Syekh Zainuddin ini wali, Syekh Wahab ini wali juga, sama-sama wali. Datanglah sang mertua ke Babu Salam ini. Cerita dari sekian puluhan tahun itu, tuan-tuan, cerita di Besilam ini mengandung misteri yang banyak, yang terkadang orang Muslim tidak tahu juga. Dari tahun 1883 sampai 1926, berapa tahun? Tentulah Besilam itu mengandungi rahasia-rahasia, misteri-misteri yang banyak, yang terkadang orang di belakang tidak tahu tentang banyak hal itu. Datanglah tuan-tuan sekalian Syekh Zainuddin ke Besilam. Tak bisa lama di Besilam dah. Ditanya orang kepada beliau, mau ke mana tuan? Mau balik ke Tanah Putih. Kenapa? Tak bisa, tak sanggup lama di Besilam kau. Kenapa? Tak sanggup berteduh di bawah pokok yang lebih besar, kata dia. Rupanya sama wali lain juga nya. Begitu dia tuan, rupanya kewalian Syekh Rokan ini lebih besar dia. Syekh Zainuddin ini kalau bagi orang Tanah Putih itu luar biasa. Ya, ikan kau dipanggilnya aja. Iya, kalau nyebuang naik buaya aja, kita lai. Begitu kata riwayatnya. Begitu hebatnya kekeramatan beliau,
di tanah putih. Oh, kita pun bangga mendengarnya supaya sampai di Islam tak jalan kewaliannya. Begitulah maksudnya itu. Ya, tak jalan. Kenapa? Upanya ada wali yang lebih besar lagi punya. Syekh Abdul Burhan Al-Naqsyabandi. Nah, tuan-tuan sekalian, adakan tak wali pada tahun 1883, tuan-tuan sekalian, atau sebelumnya itu, ya, setahun sebelumnya. Dan mungkin sebahagian sudah tahu, ketika Syekh Wabrakan memilih tanah Bersilap ini, inilah tempatnya. Dia naik ke tebing. Di tebing itu dulu itu ada kebun lada katanya, bersama Sultan Musa. Sultan Musa pun ingin melihat tanah yang dimaksud, yang diingini oleh Syekh Abdul Burhan. Sampailah di sinilah, tapi mungkin di bagian mana kita tak tahu, tapi inilah tempat ini. Inilah Tuan Raja, tanah yang ingin saya menetap duduk di tempat ini. Oh iyalah kalau begitu. Raja pun turun ke bot. Bot. Turunlah raja itu bot. Ke bot itu duduk istirahat. Bukan bot macam genai kok. Bot raja itu mewah dia. Ya, duduklah menunggu Syekh Burhan. Syekh Burhan pun menengok keliling keadaan Bersilap ini. Tidak jauh sekitar itu juga, menengok keadaan, memantapkan. Tertengoknya lah pokok limau nipih. Jeruk nipih. Kalau sana apa? Limau nipih namanya. Diambilnya 3 buah. Ini luar biasa. Diambil 3 buah. Dipegangnya. Beliau pun turun untuk masuk ke bot tadi bersama Sultan balik ke negeri di Tanjung Pura itu. Ketika beliau turun tuh, Sultan menengok, melihat, Tuan Syekh, apa yang engkau bawa? Yang ku bawa, Tuan Raja, adalah buah limau nipih. Berapa buah? 3 buah. Oh, itu buah tuh masam. Itu artinya kita akan bermasam-masaman, tak bertogoan. Kata Syekh Burhan, iya tak lama, 3 tahun aja. Tengok tuan, 3 tahun aja. Mereka pun ketawa, senyum, berangkat. Pada tahun 1888 menurut satu riwayat, berangkatlah Syekh Burhan ke Batu Pahat, Johor. Betul rupanya. Karena kocik hatinya, dituduh memalsukan duit, berangkatlah beliau ke Batu Pahat selama 3 tahun lamanya. Alamat buah limau nipih tadi. Itu bukan ramalan, tuan-tuan. Supaya ingat, itu bukan ramalan. Begitulah kekasih-kekasih Allah kalau bercakap. Tuan-tuan ni jangan goma meramal. Banyak orang datang ke hadapan Dinosah ni, ada setiap hari datang. Ada orang bertanya pada saya, Tuan, tolong Tuan tengokkan anak saya, lulus atau tidak. Saya bilang, saya duduk di tilam putih itu bukan nak menengok uang. Bukan itu kerja saya. Bukan tugas tuan guru itu nak menengok orang, tidak. Saya duduk di sini untuk mendoakan anak ibu. Suruhlah anak ibu itu berikhtiar, perbaharui, siapkan sebab-sebab untuk mencapai apa yang dia maksud. Dalam ikhtiarnya itu kami doakan dimudahkan urusannya. Lulus atau tak lulus itu urusan Tuhan. Jangan kita berdoa, kira-kira lulus Tuhan. Lulus. Itu tak betul. Kebetulan lulus. Wali Tuhan tu yang asalnya. Fala yattali'u 'alaihim illa man arada Allah ay yakhussahu bima khassahum bih. Fayuwaffiqahu tasdiqahum wal adab ma'ahum aw man arada Allah makrahu wa khidlanah fala yuwaffiquhu tasdiqahum wal adab ma'ahum. Maka tidak akan mengetahui akan para aulia itu, tak tahu tentang para aulia itu, kita tidak akan bisa mengetahui wali-wali Allah itu kecuali orang yang mana Allah menghendaki, mengkhususkan orang itu dengan sesuatu
yang Allah khususkan mereka dengan sesuatu itu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah bisa menampakkan walinya itu kepada orang yang dikehendakinya. Bisa. Dan Allah maha bisa. Kepada orang yang dikehendaki Allah menjadi wali juga. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah menampakkan seorang wali kepada seorang itu yang mana Allah menghendaki dia menjadi wali juga. Allah bisa membuka walinya di muka bumi ini. Artinya Allah menghendaki kita seperti mereka. Jadi Allah itu demikian tuan-tuan sekalian. Kalau Allah nampakkan seorang wali itu kepada kita, itu artinya Allah menghendaki kita untuk menjadi wali juga. Allah bisa tampakkan, ini waliku, ini kekasihku. Apabila kita dikehendaki Allah untuk menjadi seperti mereka, maka Allah beri taufik kepada kita. Tuan-tuan sekalian, Allah beri taufik kepada kita, kemudian kita membenarkan wali itu dan beradab dengan mereka, itulah tandanya. Jadi kalau Allah nampakkan seorang wali itu pada kita, kita membenarkannya, percaya bahwa itu wali, dan kita beradab dengan mereka. Karena wali-wali Allah di muka bumi ini, tuan-tuan sekalian, bukan sedikit, banyak betul. Bertebaran dia, di mana-mana ada kekasih-kekasih Allah itu. Tapi Allah sembunyikan. Tadi sudah saya sebutkan, karena banyak manusia yang tidak tahu, yang tidak faham nilai atau kadar kewalian itu. Tak tahu dah wang tu. Karena bahaya dia. Kalau dia tahu itu wali dan dia tidak hormat kepada wali itu bahaya tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberitahu, dan Allah maha bisa memberitahu itu adalah wali, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang Allah kehendaki tuan-tuan sekalian mendapat seperti mereka juga. Jadi Allah berikan pengetahuan itu, Allah nampakkan kepada orang yang Allah inginkan orang itu menjadi wali juga. Jadi kita tidak tahu orang ini adalah orang istimewa atau tidak, tapi tiba-tiba tuan-tuan sekalian, ya ini umpamanya nih, tiba-tiba orang ini diberikan keramat di hadapan kita, tak tahu dah. Setelah sekian lama kita bergaul dengannya dan pergaulan kita biasa-biasa saja, tiba-tiba Allah nampakkan, Allah perlihatkan di hadapan kita keramat orang tadi. Itu di hadapan kita. Bila Allah menghendaki kepada kita tuan-tuan baik, maka Allah kehendaki kita baik, maka kita percaya kepada wali itu dan kita beradab dengannya. Auman arada makrah wa khizlanah. Bisa juga orang yang diperlihatkan Allah wali itu kepada orang yang Allah ingin hinakan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, wali itu boleh Allah nampakkan kepada orang baik, boleh juga Allah nampakkan kepada orang yang hina. Kalau Allah nampakkan kepada orang baik, Allah kehendaki tentunya, maka dia percaya kepada wali itu dan dia akan beradab kepada wali itu. Tapi Allah bisa nampakkan juga kepada orang yang Allah ingin hinakan dia. Macam mana caranya? Dinampakkan Allah seorang wali kepada seorang yang seorang tak percaya kepada wali itu. Dulu tahun 1992, sebaik saya menamatkan pelajaran pondok, ikutlah satu ujian. Diujilah saya, tuan-tuan sekalian. Ujiannya menantang pula tu. Sebutkan apa saja tradisi-tradisi di kampungmu itu. Sedih hati saya sebetulnya ditanya begitu. Macam dia tahu.
apa tradisi, saya ceritakanlah semua yang ada di Islam nih, semuanya haram umumnya, termasuk wali. Tak ada, kata dia, itu tak ada. Kalau memang betul ada wali, panggil dia kemari, besok dia tobang, bisa atau tidak? Wali itu bukan begitu. Wali itu bukan 24 jam bisa tobang. Tidak, yang bisa tobang 24 jam itu sihir, tuan-tuan. Jadi wali maunah itu biiznillahi ta'ala. Itu bedanya, tuan-tuan sekalian. Dulu kita sudah sebutkan. Jadi kalau kewalian ini, tuan-tuan sekalian, toyul makan wa toyul zaman, melipat tempat dan melipat masa, itu kewalian juga. Ada orang menghafal Quran atau dia mengkhatamkan Quran, satu hari dia bisa 1-2. Nah, tuan-tuan bayangkanlah itu, dilipeknya masa itu. Hari ini dia ikut pengajian, sekejap lagi udah ada di Medan dah. Walilah itu. Itu walilah itu. Cuman bukan itu dia yang dikoja oleh orang-orang suluk nih. Terkadang orang suluk berhenti dia ketika dia sudah merasakan doanya dikabulkan, berhentilah dia. Padahal setiap kali kita mau berzikir kepada Allah, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau orang bertanya, tengoklah orang-orang tarikat itu, ada kan berzikir melihat-lihat rupa gurunya? Bukan begitu. Mana pernah orang tarikat ini berzikir melihat gurunya? Tidak ada. Ketika dibaca ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, semuanya hilang, yang ada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengantar zikir itu, itulah dia. Tuan-tuan pun jangan salah faham. Tidak ada kita berzikir melihat rupa guru kita. Yang ada itu mengantarkan kita berzikir, itu ada. Itu kaifiat 10 itu. Ketika masuk ke kaifiat yang 10, 1 dan 9 sudah kita selesaikan. Ketika berzikir Allah, Allah, mana ingat apa-apa lagi. Yang kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu pernah kita sebutkan, kalau ada orang dia bisa melipat tempat, dia melipat masa, dia terbang dan segala macamnya. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan, itu keramat-keramat koci. Keramat-keramat koci. Koci betul itu dia. Koci dia. Kenapa? Karena keramat-keramat macam itu, yang tobang, yang berjalan di atas air dan lain-lain, bisa dibuat orang yang ingkar kepada Allah. Orang kafir pun bisa begitu, tuan-tuan sekalian. Di Rusia sana berapa banyak penyihir, dengan sihirnya dia bisa berjalan di atas air dan lain-lainnya. Bahkan singgah sana Ratu Balqis bisa dipindahkannya, tapi lama tuh ukuran kita copek lah. Sebelum tuan duduk di tempat tuan, sudah pindah dia. Kata Nabi SAW, belum lagi. Jadi kelebihan-kelebihan seperti itu, ayuhas salikun, itu keramat-keramat koci. Yang bosak itu adalah istiqomah. Itu bau keramat namanya. Jadi kita nih tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat seorang yang salih, tak nampak keramatnya, jangan tuan-tuan tuh anggap remeh. Tapi dia, itulah yang keramat sebetulnya. Apa dia? Istiqomah. Kenapa dikatakan istiqomah keramat bosak? Jangankan orang kafir, orang Islam pun tak mampu istiqomah. Makanya kita dalam kita berzikir ayuwas salikun, selalu kita baca Allahumma inna nas'aluka taubata wal istiqamah wal i'anah, kan bilang ala syariatul gharra wa tariqatul bayda. Selalu kita doa itu di jalan yang lurus dan istiqomah. Istiqomah ini tuan-tuan keramat, jangan main-main. Itu tak bisa dibuat oleh orang kafir. Orang Islam pun tak mampu istiqomah. Baik tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian. Waqad qila sungguh dikatakan orang, Inna Allah khabba'a salasan fi salasin, khabba'a ridah fi ta'atih, fala tuhaqqiranna ta'atallah syai'an, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatih, fala tuhaqqiranna ma'siyatallah syai'an, wa khabba'a awliya'ah fi ibadih, fala tuhaqqiranna ahadan la'allahu waliyullah.
Sungguh Allah itu menyembunyikan 3 hal dalam 3 perkara. Pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya itu di dalam taat. Artinya, tuan-tuan sekalian, di dalam setiap perbuatan taat yang kita buat itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan taat itu dia kecil, sedang ataupun besar, tapi ketaatan-ketaatan yang kita buat di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pandang remeh ketaatan walaupun dia kecil. Jangan pandang remeh. Selalu saya sebutkan, seperti kita ibaratnya, contohnya kita melihat seekor semut di air, lalu kita celupkan jari kita pindahkan dia ke tepi, hidup dia. Boleh jadi itulah penyebab masuknya tuan-tuan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang remeh tuan-tuan sekalian. Jadi Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan itu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Kalau tadi Allah menyembunyikan keridhaannya dalam taat, macam 1000 lah, 1000 rupiah tu. Jangan kita pandang remeh. Makanya kita ni kalau ada duit, saya kadang heran juga saya, bergumal-gumal ya. Udah duit itu bergumal lagi. Menengok tak selewak gitu. Jangan pandang remeh. Karena 1000 itu tuan-tuan sekalian, kalau disedekahkan dia, di sedekah itu ada keridhaannya. Boleh jadi itu lebih hebat dibandingkan duit kita 1 miliar yang ada dalam bank, yang belum tentu ada keridhaan Allah yang banyak itu. Justru dalam 1000 rupiah itulah Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Jangan remehkan maksiat walaupun dia kecil, jangan remehkan. Seimbang pahala dan dosa kita, sama dia. Rupanya ada kemurkaan Allah, walau dia sebesar rambut ini, ditimbang kalah kebaikan, imbangnya neraka. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, Allah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah hambanya atas sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, inilah pembahasan kita hikmah yang ke-153, dan insya Allah dipanjangkan umur kita lanjutkan pada hikmah yang ke-154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.